Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dila Anggun Dwi Astuti dengan NIM F0219-037 dan rekan saya Alvin Yusuf Akbar dengan NIM F02200009. Di sini kami akan menjelaskan mengenai regulasi dan antitrust peran pemerintah dalam perekonomian. Regulasi yaitu sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum atau badan standarisasi nasional yang disahkan pada tahun 2000. Capture Theory of Regulation, yaitu hasil dari tindakan kelompok penekanan serta menghasilkan hukum dan kebijakan yang mendukung kalangan B. Apa saja yang diatur oleh regulasi? Regulasi mengatur beberapa hal. Yang pertama, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Yang kedua, melindungi pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya. Dan yang ketiga, mengatur perusahaan agar tidak melakukan perusakan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Dan mengapa sih perlu regulasi? Karena yang pertama, persaingan perlu aturan main, atau tidak selamanya mekanisme pasar bekerja baik, seperti adanya asymmetric information dan monopoli. Kemudian dalam pasar biasanya ada usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan persaingan yang berkemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Regulasi ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, structural regulation, yaitu digunakan untuk mengatur struktur pasar. Contohnya, pembatasan ada entry dan exit ke dan dari suatu industri. Yang kedua, larangan layanan jasa profesional yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Regulasi ekonomi yang kedua yaitu conduct regulation. Di sini regulasi digunakan untuk mengatur perilaku dalam pasar yang diterapkan pada pasar bersifat monopoli dan struktur pasar yang terlalu sedikit atau terlalu banyak kompetisi. Contohnya yaitu pada pengendalian harga dan melarang iklan dengan muatan di bawah standar kualitas. Kemudian peraturan pemerintah batasan persaingan. Ada 4. Yang pertama yaitu pemberian lisensi, yaitu untuk memastikan tingkat kemampuan minimum yang dimiliki oleh produsen dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan bahaya. Yang kedua, pembatasan pada persaingan harga. Di sini standarisasi teknis terkait dengan pengendalian harga, yaitu tarif batas atas dan tarif batas bawah. Yang ketiga yaitu paten atau monopoli terbatas seperti hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu. Yang keempat, pembatasan perdagangan internasional yang bebas, yaitu untuk mencegah kekuatan pasar beroperasi secara bebas dalam menentukan kualitas dan harga equilibrium. Peraturan pemerintah perlindungan konsumen. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha dan merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya, para pelaku usaha berlindung di balik standar kontrak atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui berbagai informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada beberapa asas perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dan akses negatif pemakaian barang atau jasa. Lalu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. Perlindungan tenaga kerja.
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Kemudian, perlindungan tenaga kerja ada beberapa jenis. Yang pertama, perlindungan secara ekonomis, contohnya yaitu jaminan sosial. Yang kedua, perlindungan sosial, contohnya kesehatan kerja, dan yang ketiga, perlindungan teknis, seperti keselamatan kerja. Norma perlindungan kerja, yang pertama yaitu norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan kesehatan perusahaan, norma kerja, dan norma kecelakaan kerja. Peraturan Pemerintah Perlindungan Lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Upaya penegakan hukum yang terdiri dari penegakan hukum secara administrasi, penegakan hukum secara perdata, dan penegakan hukum secara pidana. Perbedaan dokumen lingkungan hidup. Yang pertama ada AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Yang kedua yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga yaitu surat pernyataan pengelolaan lingkungan, yaitu kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPH. Persamaan dan perbedaan dokumen lingkungan hidup. Persamaannya yaitu yang pertama menurut waktu penyusunan. Disusun sebelum dilaksanakannya suatu usaha atau kegiatan, yaitu harus memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan ditimbulkan. Persamaan yang kedua yaitu mengenai tujuan penyusunannya, yaitu agar suatu usaha dan atau kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran, perusakan, gangguan terhadap lingkungan, atau dampak sosial lainnya. Kemudian perbedaannya dapat dilihat dari skala usaha dan atau kegiatan skala usaha. Kegiatan ini dapat dilihat dari luas lahan, luas bangunan, kapasitas produksi, debit, tinggi, panjang, volume, tekanan, besarnya tegangan, dan lain-lain disesuaikan dengan jenis usahanya. Kemudian perbedaan kedua dapat dilihat dari dampak terhadap lingkungan. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dilihat dari tim penyusun. AMDAL disusun oleh penyusun yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL, sedangkan UKL, UPL, dan SPBL dapat langsung disusun oleh pemrakarsa usaha. Selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan aktivitas ekonomi yang bisa menimbulkan efek samping yang merugikan ataupun menguntungkan, yang disebabkan oleh perusahaan atau orang yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi tersebut. Kegagalan pasar sering disamakan dengan eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dan selanjutnya gagal dalam memaksimumkan surplus yang diterima produsen dan konsumen. Selanjutnya, jenis eksternalitas. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Jenis eksternalitas ini yang pertama dari konsumen ke produsen, efek dari kegiatan konsumen terhadap output perusahaan, lalu ada
konsumen ke konsumen, aktivitas seseorang atau kelompok yang mempengaruhi atau mengganggu konsumen lainnya, lalu produsen ke produsen, mengakibatkan terjadinya fungsi perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produksi lainnya, dari produsen lainnya. Lalu ada juga produsen ke konsumen, aktivitas merubah atau menggeser utilitas rumah tangga ke konsumen. Selanjutnya, penyebab terjadinya eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik. Barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain. Dan barang tersebut sehingga akan acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini dan mendorong sebagian masyarakat sebagai free rider. Yang kedua, sumber daya bersama. Akses terbuka terhadap sumber daya tertentu di suatu daerah berbeda pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Pada kondisi yang demikian, akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen. Dan yang keempat, kegagalan pemerintah. Sebagai akibat dari adanya kepentingan yang mendorong ketidakefisienan pasar, sehingga kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan atau rent seeking melalui proses politik, melalui kebijaksanaan, dan sebagainya. Selanjutnya, eksternalitas negatif merupakan dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak yang lainnya. Dampak ini dapat muncul saat terjadi aktivitas ekonomi. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi segi produksi dan juga dari sisi segi konsumsi. Selanjutnya, nah, dari grafik dapat dilihat bahwa private cost dikurangi MPC yang lebih kecil dibandingkan dengan dampaknya social cost dikurangi MSD. Oleh karena itu, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak dibandingkan nilai optimalnya jika sudah memperhitungkan eksternalitas. Inefisiensi pasar ini menyebabkan terjadinya deadweight loss welfare yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif. Selanjutnya, contoh eksternalitas negatif produksi. Yang pertama, perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca dapat mengurangi produktivitas pertanian, mengubah pola cuaca, dan mempengaruhi ekosistem. Lalu ada spam, membujuk kita untuk membeli produknya walaupun kita tidak mau, dapat mengganggu kenyamanan bagi orang yang ditargetkan ke konsumen. Selanjutnya ada polusi tanah yang meliputi penyalahgunaan antibiotik, deforestasi, dan alih guna lahan dapat menyebabkan erosi serta berkurangnya lahan subur. Rusaknya ekosistem disebabkan oleh pengambilan ikan berlebihan, deforestasi, penggunaan pukat harimau, dan penambahan open pit. Lalu ada juga polusi udara disebabkan oleh produksi dan distribusi barang, dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan juga bangunan, serta menimbulkan penyakit pernafasan dan penyakit kulit bagi penduduk sekitar. Lalu ada juga polusi air disebabkan oleh produksi dan distribusi barang lewat laut, dapat mengurangi jumlah air yang dapat diminum dan dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, eksternalitas negatif dari sisi konsumsi. Dari grafik, bahwa social marginal benefit atau SMP lebih rendah dibandingkan dengan private marginal benefit. Oleh karena itu, orang-orang dapat mengkonsumsi barang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah idealnya, menyebabkan terjadinya deadweight loss pada segi welfare masyarakat umum. Inefisiensi ini disebabkan oleh overkonsumsi barang bereksternalitas negatif. Selanjutnya, nah ada contoh eksternalitas negatif pada sisi konsumsi. Yang pertama, kekebalan antibiotik.
yang disebabkan oleh konsumsi antibiotik secara tidak terregulasi oleh orang-orang dapat merugikan masyarakat. Hal ini mengharuskan perusahaan menciptakan antibiotik yang lebih kuat dan masyarakat membeli antibiotik yang lebih mahal. Yang kedua ada perokok. Dapat menyebabkan gangguan pernafasan bagi orang-orang di sekitarnya karena adanya asap. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat menurunkan kenyamanan orang lain. Lalu ada juga inflasi dan deflasi, disebabkan oleh tren pengeluaran masyarakat, dapat mempengaruhi kemampuan daya beli dari masyarakat. Lalu ada juga kemacetan, disebabkan oleh orang-orang yang menyetir secara tidak baik dalam jumlah kendaraan yang terlalu banyak. Semakin banyak orang menggunakan jalan raya, semakin kurang utilitas jalan raya tersebut untuk masing-masing. Selanjutnya, eksternalitas positif. Eksternalitas positif merupakan dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak yang lainnya. Dampak ini dapat muncul saat terjadi aktivitas ekonomi. Eksternalitas positif umumnya dibagi menjadi dua sisi juga, yaitu segi produksi dan segi konsumsi. Eksternalitas positif dari sisi produksi dapat dilihat dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Dilihat dari grafik bahwa social cost yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lebih besar dibandingkan dengan private cost yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang dibandingkan dengan nilai idealnya. Selanjutnya, contoh eksternalitas positif dari segi produksi. Yang pertama ada pembangunan jaringan transportasi seperti tol, pelabuhan, bandara. Hal tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya karena peningkatan aksesibilitas. Yang kedua, perusahaan menyediakan pelatihan seperti pelatihan keselamatan kerja. Pekerja yang sudah terdidik tersebut dapat mengajari anggota keluarganya dan teman terdekatnya. Pelatihan ini juga berguna bagi kehidupan di luar kerja seperti saat kecelakaan. Lalu ada perusahaan yang meriset teknologi baru, menyebabkan kompetitornya semakin tertantang untuk menemukan teknologi yang lebih canggih. Lalu ada juga pasar robot industri. Perusahaan yang mampu membuat robot akan berkesempatan lebih besar menumpahkan rancangan rekayasa baru yang serba lebih baik. Selanjutnya, eksternalitas positif dari sisi konsumsi. Dampak yang merupakan dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap yang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Dapat dilihat dari grafik bahwa profit marginal benefit lebih rendah dibandingkan dengan social margin benefit. Oleh karena itu, orang-orang mengkonsumsi barang lebih banyak, lebih sedikit dibandingkan dengan nilai idealnya. Selanjutnya, contoh eksternalitas positif dalam hal ini segi konsumsi. Yang pertama, seseorang yang berpendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan produktivitas. Lalu ada juga banyaknya pembeli produk jaringan smartphone. Semakin, semakin banyak yang membeli smartphone, maka semakin bermanfaat untuk produk tersebut. Bayangkan jika hanya kita yang memiliki telepon, kita tidak dapat menelpon siapa-siapa. Lalu, orang yang menjaga pilihan rumah dan lingkungan. Lalu ada juga menerima vaksinasi terhadap penyakit. Tersebut akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungannya terpapar penyakit tersebut. Selanjutnya ada solusi eksternalitas. Yang pertama regulasi. Pemerintah dapat membatasi eksternalitas melalui peraturan. Lalu ada juga subsidi, pemberian subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu untuk meningkatkan konsumsi barang. Lalu pajak Pigovian. Pemerintah mengenakan pajak sebesar dampak dari eksternalitas negatif. Jenis pajak ini membantu pasar mencapai hasil yang optimal karena menjembatani kesenjangan antara biaya sosial marginal dan biaya pribadi marginal. Lalu ada juga penjualan izin polusi. Pemerintah menentukan jumlah polusi yang dianggap optimal secara sosial.
Kemudian kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai case dan kami mengambil case mengenai prinsipal agen issues, managerial compensation, government, dan bisnis. Masalah prinsipal dan agen. Ketika manajer atau agen membuat keputusan yang mempengaruhi kekayaan pemegang saham atau di sini sebagai prinsipal, seperti adanya konflik kepentingan, yaitu utilitas pribadi membuat keputusan agen bertentangan dengan tujuan pada prinsipal. Kedua, isu hilang ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang identik. Di sini manajer adalah pemilik bisnis. Faktor terjadinya prinsipal agen issues yang pertama yaitu ketidakpuasan merupakan faktor ketika pengaruh kepuasan agen tidak deterministik atau hasil mungkin buruk ketika keputusan yang diambil oleh agen sudah yang terbaik. Kemudian adanya asimetri informasi, seperti agen dan prinsipal tidak memiliki kumpulan informasi yang sama. Di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permainan non-kooperatif. Prinsipal menentukan aturan kompensasi untuk agen, kemudian tindakan agen tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal, dan konsekuensi dari keputusan dibuat oleh agen tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Jalan pemilik dan manajer berbeda. Dari segi tujuan pemegang saham yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan tujuan alternatif manajer yang pertama yaitu meminimalkan upaya, maksimalkan keamanan kerja, menghindari kegagalan, meningkatkan reputasi dan peluang kerja, maksimalkan penghasilan tambahan, dan maksimalkan gaji. Contoh prinsipal dan agen situasi, yaitu pilihan saluran distribusi oleh manajer di perusahaan asuransi jiwa. Di sini ada dua pilihan, yaitu saluran yang sudah ada atau buat saluran baru. Ketika pada saluran yang ada, resikonya lebih rendah dan keuntungan yang diharapkan juga rendah. Mungkin manajer memilih pilihan ini karena resikonya rendah. Dan pada saluran baru, resikonya tinggi, potensi keuntungannya juga tinggi. Di sini pemegang saham mungkin lebih memilih pilihan ini karena potensi keuntungannya yang tinggi dan karena mereka dapat mengurangi resiko dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Kemudian masalah prinsipal dan agen. Prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas, yaitu menghasilkan output untuk atasan. Agen harus mengeluarkan upaya untuk menghasilkan output. Semakin banyak usaha, semakin banyak hasil. Karena prinsipal tidak dapat mengamati dan karena itu tidak dapat menghargai upaya yang dilakukan oleh agen ini. Agen cenderung untuk melirik atau mengurangi upaya yang pada gilirannya mengurangi output bagi prinsipal, atau dapat dilihat pada mind map di samping. Pengaruh risiko informasi dan kompensasi terhadap prinsipal agen issues. Yang pertama ada perilaku dan upaya manajerial. Perilaku yang pertama yaitu utility of effort, yaitu ukuran biaya bagi manajer untuk memasak usaha. Yang kedua, usaha membebankan biaya pribadi pada manajer, yang oleh karena itu lebih memilih untuk mengerahkan lebih sedikit usaha. Yang ketiga, usaha memberikan kontribusi untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga pemegang saham lebih memilih manajer untuk mengerahkan usaha lebih. Kemudian, laba bagi perusahaan atau bergabung dengan usaha manajer yaitu E. Fungsi ini ditulis sebagai PA untuk mengingatkan tentang dampak usaha. Begitu manajer memilih usaha, kita dapat meramalkan keuntungan dengan pasti. Laba adalah pendapatan total dikurangi biaya total dan usaha manajer mempengaruhi laba dengan
mengubah pendapatan total. Oleh karena itu, pendapatan ditulis sebagai RE untuk menunjukkan bahwa itu tergantung pada usaha. Terakhir, membagi biaya total antara kompensasi manajer S dan semua biaya lainnya yang ditulis dengan C. Dapat dilihat pada rumus di bawah. Masalah prinsipal dan agen dengan gaji tetap. Karena keuntungan bersih bagi agen adalah gaji dikurangi disutility of effort, maka manfaat ini menurun seiring dengan meningkatkan usaha. Dengan demikian, agen mengurangi usaha yang mengurangi pendapatan. Masalah prinsipal dan agen dengan pembayaran gaji tetap. Pemilik membayar gaji tetap kepada manajer, dan manajer memilih untuk meminimalkan usaha. Oleh karena itu, pendapatan dan labanya terus menurun. Atau dapat dilihat pada mind map di bawah. Selanjutnya, menyelesaikan masalah konflik insentif ketika keluaran beresiko dan upaya tidak dapat diobati atau diselesaikan. Masalah insentif antara pemilik dan manajer berubah ketika pendapatan beresiko dan usaha tidak dapat diamati. Tanpa risiko, pemilik dapat menyimpulkan tingkat upaya manajerial dari laba perusahaan. Namun ketika laba beresiko, pemilik jarang yakin apa laba tinggi karena usaha yang tinggi atau hanya keberuntungan karena ekonomi yang kuat, dan apakah laba rendah karena usaha yang rendah atau nasib buruk. Manajemen yang buruk terkadang dapat menghasilkan laba yang tinggi jangka pendek karena kejadian acak. Demikian pula usaha yang gigih terkadang bisa terhenti karena adanya keanehan pasar. Pembagian risiko. Ketika output berisiko dan usaha tidak dapat diamati, pemilik perlu menyusun kompensasi manajerial di dua gagasan yang bersaing, itu pemberi resiko dan efisiensi. Gagasan efisiensi telah dibahas sebelumnya. Manajer cenderung memperhatikan kepentingan sendiri, sehingga diharapkan pemilik perusahaan menyelaraskan insentif dengan bonus bagi hasil, partisipasi ekuitas, opsi saham, dan instrumen serupa. Namun laba perusahaan dan nilai ekuitas tidak pasti. Selain itu, volatilitas ini sebagian berada di luar kendali manajer dan pemilik. Laba dan harga saham dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti perubahan suku bunga, lapangan kerja, inflasi, nilai tukar mata uang asing, dan pergerakan indeks pasar saham. Jadi rencana bonus membebankan beberapa resiko pada manajer. Selanjutnya, trading off berbagi risiko dan efisiensi. Kami sekarang memiliki dua metode yang dapat digunakan pemilik untuk membayar manajer. Salah satu metode menyelaraskan kepentingan prinsipal dari agen, yaitu kontrak kompatibel dengan insentif. Metode lain memberikan risiko kepada pihak yang paling mudah menanggungnya. Nah, di sini bisakah pemilik mengintegrasikan kedua metode ini? Pertama, mereka perlu memperhitungkan fakta bahwa pendapatan perusahaan itu berisiko. Pemilik dapat melakukannya dengan membagi pendapatan menjadi dua bagian. Bagian pertama bergantung pada upaya manajer. Semakin tinggi upaya manajer, semakin tinggi pula pendapatan ini. Bagian kedua berada di luar kendali manajer dan bergantung pada faktor-faktor seperti suku bunga, pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kami menyebutnya RZ. Tanda gelombang di atas menunjukkan bahwa komponen pendapatan ini berisiko. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang bisa digunakan dalam perhitungan trading off, berbagi risiko, dan efisiensi. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk kompensasi manajerial. Pemilik membayar bonus, memberikan profit, dan flat pay. Karena nilai bonus yang diharapkan meningkat seiring dengan upaya yang diharapkan. Agen meninggalkan upaya tersebut yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Jika kenaikan pendapatan melebihi kenaikan gaji, maka keuntungan akan meningkat. Ini bisa dilihat pada mind map berikut.
Masalah prinsipal agen dalam konteks hal lainnya. Masalah intensif serupa ada antara pihak yang diasuransikan dan pihak perusahaan sendiri. Isu-isu ini dikenal sebagai moral hazard. Jika Anda tidak diasuransikan terhadap kebakaran, kecelakaan mobil, penyakit, dan urgensi kehidupan lainnya, Anda menghadapi kemungkinan tiba-tiba dan mungkin memberikan kelumpuhan kerugian fisik. Selanjutnya, tanggung jawab produk dan keamanan barang konsumen. Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi konsumen dari risiko cedera akibat produksi cacat. Undang-undang ini melayani dua tujuan. Pertama, mereka memberi kompensasi kepada konsumen yang dirugikan jika seseorang konsumen dirugikan oleh produk yang cacat. Perusahaan penghasil harus membayar ganti rugi. Kedua, perusahaan harus membayar ganti rugi jika produk cacat. Ada insentif bagi perusahaan untuk membuat produk yang lebih aman. Produk lebih aman menghasilkan lebih sedikit tuntutan hukum yang mahal. Undang-undang ini memecahkan masalah prinsipal agen. Perusahaan membuat keputusan tentang keselamatan, tetapi konsumen menanggung biaya jika produksi menyebabkan cedera. Hukum kewajiban produk kompatibel dengan insentif karena menyelenggarakan kepentingan prinsipal, dalam hal ini konsumen dan agen selaku produsen. Nah, demikian merupakan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.